Selamat malam, sahabat TikTok. Bersama saya lagi, Pendeta Herman Siregar. Saya senang boleh hadir lagi di malam ini, di tengah-tengah saudara akan beristirahat. Saudara-saudara, saya terakhir-terakhir ini banyak bergumul dengan kata attitude, ya, attitude. Nah, saya coba mencari dan mempelajari apa sih itu attitude. Nah, ternyata attitude itu adalah sikap. Nah, sikap itu bukan sekedar sikap atau tampilan, ya, tampilan yang mengarah kepada siapa orang itu, bukan, tapi attitude itu mencerminkan segalanya. Jadi kalau di dalam Alkitab sebenarnya lebih tepat mengatakan bahwa attitude itu adalah tampilan dari dalam keluar. Nah, itu dia, tampilan dari dalam keluar. Jadi attitude itu kalau dalam Alkitab itu bukan sesuatu yang sekedar kita buat-buat. Jadi kan kadang-kadang ada orang bisa membuat attitude atau sikap yang kelihatan manis, kelihatan baik, bicaranya baik, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di belakang kita nggak tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan buat kita. Tapi ketika dia mungkin berbicara dengan kita, dia menyampaikan sesuatu, atau ketika dia berdiskusi dengan kita atau berbicara dengan kita, mungkin kelihatan manis, semuanya baik, ya, semuanya baik. Nah, tetapi di belakang kita nggak tahu apa yang dia buat. Nah, tapi yang saya sebutkan dengan attitude di sini lebih mengarah, ya, sebenarnya mengarah kepada 1 Samuel 16 ayat 7. Ketika waktu itu Samuel mencoba mencari raja bagi orang Israel. Ya, nah ternyata dia datang ke keluarga Isai, lalu dia menemukan anak-anak Isai yang yang gesturnya, yang sikapnya, yang tampilannya begitu gagah, ya, begitu luar biasa gitu loh. Sehingga dari tampilan itu dia melihat bahwa wah, inilah raja orang Israel, inilah yang bisa memimpin Israel. Ternyata di dalam Alkitab kita membaca bahwa ternyata Tuhan menolak. Nah, karena rupanya Tuhan tidak terlalu senang dengan sebuah tampilan, karena Tuhan tuh lebih tahu siapa kita. Jadi tampilan dari anak-anak Isai yang ditemui oleh Samuel di rumahnya itu adalah tampilan yang memang bisa kelihatan wah, luar biasa sekali. Ketika kita melihat, waduh, hebat. Karena mereka tinggi tegap, mereka adalah tentara-tentara dari Raja Saul, atau tentara-tentara Raja Saul. Jadi memang tampilan mereka sungguh luar biasa. Tapi yang paling menarik sebenarnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu melihat hati kita dan sikap hati kita, bukan penampilan luar kita. Jadi dengan kata lain, attitude-nya kita itu harus dibangun dari hati kita. Nah, itu dia. Jadi kita dilarang untuk berpenampilan muka dua. Ya, berpenampilan muka dua. Artinya kita berkata sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita, atau kita menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Jadi itu jadi ancaman sebenarnya bagi orang percaya ketika dia menampilkan attitude yang hanya dipoles dari luar. Ya, hanya dipoles dari luar. Ibaratnya begini Bapak Ibu, saya tidak anti, ya. Jangan saudara anggap kalau saya bicara seperti ini saya anti bagi saudara-saudara yang mungkin melakukan perawatan, ya, perawatan tubuh dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang baik menurut saya untuk menjaga menjaga tampilan kita. Tapi sebenarnya akan menjadi sia-sia semua itu kita lakukan ketika tampilan atau attitude atau sikap yang kita keluarkan itu tidak dari dalam hati kita. Nah, makanya kalau ada orang yang hatinya terluka, hatinya tercabik-cabik gitu, ya,
Itu sebenarnya kalau kita bisa melihat orang itu dengan jeli, sebenarnya orang itu juga bisa kita tahu bahwa sebenarnya hatinya itu sedang sedang menampilkan sesuatu yang was-was kepada kita, atau sesuatu yang mungkin hal-hal yang bagi kita itu yang dia tampilkan itu adalah sesuatu yang mungkin dari hati yang mungkin yang paling menyakitkan. Jadi Tuhan itu sebenarnya lebih suka, atau Alkitab itu menjelaskan kepada kita lebih suka attitude dari hati. Jadi ketika orang jujur dengan hatinya, maka semua tampilannya jadi baik. Jadi matanya akan jadi baik, mulutnya akan jadi baik, telinganya akan menjadi baik, semuanya akan jadi baik. Tapi ketika tampilan itu menjadi tampilan yang dibuat-buat saja, ya dibuat-buat seperti itu, jadi seolah-olah kelihatan semuanya berjalan dengan baik, tapi padahal sebenarnya tidak baik, ya, tidak baik. Nah, itulah yang saya katakan kadang-kadang tampilan bermuka dua itu. Jadi Tuhan itu lebih senang kita menampilkan attitude dari dalam. Jadi mari kita mencoba, ya Bapak Ibu, kita coba, atau saudara-saudara sekalian coba, ya, bersihkan hati kita. Lihat, ingat Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita baik, kalau hati kita bersih, hati kita suci, hati kita kudus, dan hati kita benar-benar kita jaga dengan baik, maka kita akan melihat hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang baik mungkin akan lebih banyak kita tampilkan dalam hidup kita. Nah, ini penting. Karena apa? Karena kita ini akan banyak berhadapan dengan banyak orang, ya, banyak orang. Dengan kita akan berhadapan dengan orang pintar, orang yang hebat, orang kaya, orang yang sederhana, bahkan orang-orang mungkin yang di bawah garis kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi yang paling penting, ketika attitude kita baik, attitude kita benar, ya, attitude kita benar, maka kita akan mudah untuk menyesuaikan diri, dan kita akan mudah jadi berkat buat mereka. Karena kalau orang itu hatinya memang nggak baik itu, ya, mulutnya juga akan jadi nggak baik. Semuanya akan nggak jadi nggak baik. Ya, jadi mari belajar, ya, saudara-saudara, sahabat TikTok sekalian, coba belajarlah membuat attitude yang baik supaya hidup kita ini jadi berkat, ya. Hidup kita ini jadi berkat. Karena ingat baik, ya, attitude yang baik akan menghasilkan tampilan yang baik. Attitude yang tidak baik akan menampilkan hal-hal yang tidak baik juga. Jadi mudah saja, sekali lagi, attitude yang baik atau penampilan dari hati yang dalam ini, dari dalam. Jadi attitude yang ditampilkan dari dalam itu, ya, attitude yang ditampilkan dari dalam hati kita akan menghasilkan tampilan yang baik yang keluar, daripada kita membangun attitude dari luar padahal di dalam kita keropos, ya. Jadi mari jujur dengan hatimu, mari jujur dengan hidupmu, supaya attitude-mu menjadi baik. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.